Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Ya, sebahagia kita sudah menemukan 4 tim yang akan berlaga di semifinal karena baru saja mereka lolos dari quarter final. Siapa aja kalian pasti udah tahu. Ada Barcelona pertama, setelah itu ada Inter Milan, dan ada Paris Saint-Germain, dan ada Real Madrid. Ada Arsenal, teman-teman. Ada Arsenal yang mampu melaju ke semifinal Liga Champions 2024-2025 akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Jadi ini udah kekumpul tim-tim ya. Hari ini gue akan bahas tentunya tentang match Madrid Arsenal. Nah, tapi setelah itu gue akan bahas juga info-info seputar Liga Champions lainnya, di mana Barcelona presentasi untuk juara menurut beberapa media itu 21%, yang mana berarti lebih kecil dari klub-klub yang ada di semifinal lainnya. Oke, seperti apa jalannya pertandingan? Oke, langsung aja sebelum kuping kalian bising nanti dengan kalimat-kalimat gua, sebelum denyut nadi kalian berdetak pelan ya, sebelum tulang rusuk kalian tersayat-sayat ya, terutama bukan buat fans Barcelona sih ya. Ini gue bahas Madrid Arsenal. Kalian absen dulu ya, absen dulu dari seluruh Sabang, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada. Yang lagi sakit angkat penyakitnya, yang lagi belum kerja diberikan pekerjaan, yang teman-teman masih yang utang semoga dibayar utangnya, sama teman-teman yang lagi kerja di luar Indonesia semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Absen, pasang kuping terang-terang ya. Gue buka dari mana ya? Gue buka dari Arsenal aja ya, Arsenal Madrid. Oke, Arsenal Madrid. Sebelum ke match, gue mau intermezzo sebentar. Kalian boleh potong-potong di TikTok, posting-posting di TikTok nih ya. Arsenal berhadapan dengan Madrid. Di leg pertama, Real Madrid trauma dengan nasi. Ya, di leg kedua Saka menyongkel, seakan-akan Real Madrid berasa dikremasi. Aduh, dikremasi udah nggak ada dong. Ya, jadi di leg pertama Arsenal ngajarin Real Madrid bagaimana caranya bermain sepak bola yang baik dan benar dan menang. Yang biasanya Madrid kalau main jelek menang, main jelek menang, tapi di leg pertama main jelek kalah. Di leg pertama, Arsenal ngajarin Real Madrid cara bermain bola. Di leg kedua, Arsenal nganterin Madrid pulang. Tapi bukan pulang ke rumah Real Madrid, melainkan pulang ke TPU Santiago Bernabeu. Karena Arsenal mengubur Real Madrid. Wah, gila ini Arsenal nih. Boleh kalau mau dipotong di TikTok silakan tuh. Ya, jadi di leg pertama Arsenal ngajarin Madrid main bola. Di leg kedua Arsenal nganterin Madrid ke rumah, bukan ke home tapi ke TPU Santiago Bernabeu. Karena ada pemakaman Real Madrid di situ. Liga Champions dibantai Arsenal 2 leg, dua-duanya kalah 3-0, 2-1 ya, berarti 5-1 ya, 5-1. Begitu guys. Dan gua ngerasa Real Madrid kalah itu bukan karena kurang pengalaman, tapi karena terlalu banyak menjual sejarah sehingga dia bingung bagaimana cara menjalani kehidupan. Potong lagi TikTok. Ya. Jadi gue ulang sekali lagi ya. Real Madrid kalah bukan karena kurang pengalaman, tapi karena terlalu banyak menjual sejarah sehingga tidak tahu bagaimana cara hidup di masa depan. Velocity masuk tuh. Gimana tuh Velocity tuh? Edit TikTok. Banyak. Tapi gue ngerasa nonton Liga Champions itu seru. Ya, potong lagi nih di TikTok nih. Nonton Liga Champions itu ternyata seru kalau wasitnya jujur. Nah, ya. Jadi ketika wasit jujur, tegas dan berintegritas, maka terlihatlah
tim-tim yang tidak berkualitas. Jadi ketika wasit jujur dan tegas, maka terlihatlah di mana dia punya kualitas. Itu. Ya. Saka singkatannya apa, guys? Saka singkatannya adalah sadis banget. Salah. Saka singkatannya apa? Saka singkatannya adalah sadis kamu. Udah dapat penalti, ya. Panenka dicongkel, save dari Courtois. Tapi dia nggak mau golin lewat penalti, nggak mau merengek minta penalti, nggak mau protes terus menerus biar dapat penalti walaupun ada offset atau nggak free kick. Dia nyongkel penalti salah dan nggak gol. Tapi ketika open play dicongkel, dicongkul, dicangkul, ya. Babak pertama 1-0 sebelum remontada. Banyak yang bilang memang ini saatnya, it's time to remontada. Tapi nyatanya adalah remote VAR tiada. Remon tiada. Remon tabai. Remon dada. Aduh. Belum masuk review nih guys. Tenang. Lu nikmatin dulu aja. Ya itu sih. Gue ngelihat emang kalah. Tidak ada hari yang paling buruk selain hari dimana ketika untuk senyum aja susah. Dan yang paling bikin sedih adalah ketika terpaksa untuk pura-pura tersenyum. Dan yang lebih miris dan pilu adalah ketika ngaku-ngakunya ngalah, padahal memang kalah. Potong lagi TikTok tuh. Gimana itu? Gimana ini? Oke, kita langsung ke review match-nya aja ya guys. Teman-teman, Arsenal bermain seperti biasa. Real Madrid pun juga gue gak setuju sama Lucas Vazquez yang bilang kayak Arsenal datang untuk bertahan. Dia tidak menunjukkan hal seperti di leg pertama. Ya kalah. Mau di leg pertama kalahnya lebih gede. Bertahan kalahnya 2-1. Menangnya gimana? Lucas Vazquez. Ya. Nikmat banget nonton Liga Champions ternyata ya. Kalau perangkatnya tuh murni gitu. Ya, 1-0 babak pertama, 1 sama itu juga dikasih kayaknya buat ngehormatin, jaga pelanggan. Untuk kayak nyenengin tau gak lo, kayak nih 3-0 leg pertama enggak bisa golin nih. Ya udah leg kedua deh. Leg kedua golin duluan. Arsenal kayak masih belum golin juga nih. King Europe-nya. Udah dikasih sama siapa? Saliba. Segitunya ya. Dikasih Saliba. Tiba-tiba Martinelli kenceng banget. Masih ada gak sih sampai sekarang nih yang kepikiran Martinelli lari? Apalagi merem gitu, lagi mimpi. Ada Martinelli lewat. Wing! Terus gol. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa tadi tuh? Merem lagi gitu. Saka nyongkel. Wing! Aduh. Lanjut lagi tidur gitu. Tiba-tiba. Tiba-tiba makan nasi. Kaget. Ada free kick Declan Rice. Ya udahlah, gue ngerasa memang ketika di level tertinggi dan faktor luck-nya, yang paling penting kan luck-nya tuh ya, keberuntungannya udah nggak ada, hal-hal non teknisnya udah nggak keluar. Jadinya ya udah hanya kualitas bertemu dengan kualitas, ya mentalitas ya mentalnya segitu, gitu. Ya jadi kalau dibilang ada kualitas, mentalitas dan keberuntungan, bahkan gue bilang ada non teknis. Nah non teknisnya lagi nggak ada, keberuntungannya lagi nggak dapet, kualitas kalah sama kualitas tim lawan, nggak lolos. Hasilnya seperti itu kalau menurut gue. Dan langsung masuk review aja lah ya. Ini gue ngelihat memang Real Madrid kehilangan Toni Kroos tuh berasa. Semakin rumit pertandingan, kalau masih main menggunakan otot
gitu kan. Masih menang kayak Bellingham kardio sampai jatuh-jatuhan gitu kan. Bellingham lari 90 menit, ngebakar keringat, ngebakar lemak gitu. Kalau ketemunya otot sama-sama otot, masih bisa menang gitu. Cuma kalau misalkan ketemunya yang udah smart player, IQ football udah bagus ya, pemain pintar, main pakai otak ya, selain ada otak, ototnya juga ngikut, ya selesai itu Madrid ya. Nonton Madrid sampai selesai itu Madrid. Jadinya gitu. Kalau gue ngerasa gue mungkin kalau gue review Madrid ini dia terlalu apa ya? Memang mengandalkan individu gitu kan secara taktikal. Gue nggak ngeliat dia hanya cross bola ke depan terus berharap ada yang jatuh terus penalti gitu. Ya dapat bola Vazquez crossing, Valverde crossing, siapa lagi itu dari sisi White crossing, Alaba dapat crossing gitu. Berharap skrimming bola entar handsball, entar penalti jatuh. Walaupun ada penalti jatuh tapi gue nggak tahu itu offside apa sih, nggak jadi penalti gitu karena jujur wasitnya dan tegas, integritas juga. Nggak ada taktikal di situ, kecuali mungkin ketika Modric masih prime. Modric main juga tadi nggak nolong. Modric masih prime, si Toni Kroos ada. Jadi otaknya ada, ototnya ada. Ini kan otot semua. Dari belakang ketolong banget sama yang namanya Courtois, Bellingham, si Asensio, Rudiger gue bilang kan dia juga B aja gitu. Dia kelihatan lebih beda karena kasar-kasar, iseng-iseng dan jahil-jahil gitu. Kalau dibilang Madrid selalu punya Sergio Ramos, jauh banget. Sorry, gue nggak mau Ramos berada di level Rudiger. Ramos atribut skillful sebagai back gitu. Rudiger ya cuman galak doang biar kena media, biar kena sorot foto di video, dipotong kayak gitu, diangkat media. Enggak gitu. Untuk atribut gue jauh banget pilih Ramos karena gue suka Ramos juga gitu. Nah kedepanan dikit lu udah kagak ada siapa, petarung-tarung semua. Tchouaméni siapa di tengahnya nggak ada, Bellingham, Mbappe, Saliba. Gue udah bilang dari awal Saliba datang ke Arsenal, orang yang ngantongin Mbappe sejak Mbappe muncul kalau ketemu Saliba lah orangnya. Ya di Liga Prancis, gue bilang nih siapa orang kok Mbappe lari kenceng, body fan bagus, eksplosif, tapi ketutup mulu, ya Saliba orangnya gitu. Makanya ketika Saliba pindah ke Arsenal, gue bilang ini back keren gitu dan potensi juga buat main di Madrid. Orang yang jago lawan Barcelona nanti atau orang yang jago kelihatan bagus lawan Madrid potensi dibeli gitu. Jadi ya gue ngerasa Madrid kehilangan lini tengah, sosok magis, pengatur serangan, lead the game-nya nggak ada. Sementara Arsenal ini lagi rata semua, dari ujung ke ujung bagus semua. Tengah lu udah menang mutlak, Declan Rice, Thomas Partey, Odegaard lagi main terus bagus banget. Ya terus Martinelli masuk dari gelagat-gelagat buat nyiptain golnya juga ada gitu, selesai. Saka juga mungkin dia ada emosional waktu Inggris Spanyol gitu, jadi dia sampai diinin kan sama Carvajal, tapi dia akhirnya buktiin kalau golin juga gitu. Jadi ya udah, ini tim-tim Liga Champions yang berada, ya fair aja lah ya, tim Liga Champions yang berada di semifinal itu memang layak dan memang mereka lah orangnya gitu. Gue ngelihat dari sisi-sisi lainnya ya, kayak Arsenal mungkin kayak udah agak susah ngelepas Liga Inggris, ya udah fokus Liga Champions. Mungkin Arsenal juga bisa untuk jadi yang pertama kali karena dia doang yang belum dapat UCL gitu. Jadi masuk gitu, Arsenal bisa juara. Paris Saint-Germain yang tadinya gue benci banget karena klub haram, cara main jelek, pemain egois, pemain matre ngumpul, tapi datangnya Enrique dibentuk lagi jadi manusia normal, dibentuk lagi jadi selayaknya atlet, attitude dan secara personality jadi lebih oke. Ada kans juga buat juara gitu. Dembele jadi bagus, Kvaratskhelia juga jadi bagus. Satu lagi Inter gitu, Inter juga yang ya mungkin agak berat gitu, ngotot di domestik, tapi pengen balikin lagi setelah berapa belas tahun gitu. Liga Champions nggak ke Italia gitu. Jadi ada kans juga, bahkan Barcelona dari era kegelapan yang gue bilang walaupun udah berjalan di luar ekspektasi sejauh ini, tapi yang namanya kans masih tetap ada karena dia setelah sakit langsung berlari, langsung sprint, nggak pemulihan, nggak penyembuhan, nggak normal dulu, langsung sprint. Jadi dari 4 yang masuk semifinal, menurut gue nggak ada yang aneh-aneh dan
mereka emang layak di semifinal, bahkan siapapun yang juara itu menurut gua pantas-pantas aja gitu. Karena ya ini lagi murni, ini lagi dipantau kali ya. Maksudnya orang-orang lagi tahu sering ada aneh-aneh Liga Champions, jadi ya udah kualitas, mentalitas, beruntungan sejauh ini berada di semifinal. Itu aja teman-teman ya. Besok akan tayang Barca di YouTube gua, yaitu Bandidos. Ya, siapa here we go-nya dari jauh-jauh gue pantau, tweetnya gue pantau terus, opini-opininya gue baca, gue resapin. Ya dia cukup cocok di pakar bola ya. Jadi ada La Masia yang memberikan info data seputar La Masia dan Barcelona. Ada Bandidos buat menjaga kestabilan biar nggak putih-putih banget nih ya pakar bola, biar ada on point, biar ada perdebatan yang berkualitas. Itu aja. Sekali lagi selamat buat Arsenal, Inter, Barcelona, dan Paris Saint-Germain. Tetap semangat fans-fans yang tim favoritnya belum bisa melangkah jauh. Semangat juga buat tim-tim yang masuk semifinal, fans-fansnya. Terima kasih udah selalu nonton Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan kebahagiaan. Vamos, 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 vamos!